Halo semuanya, kenalin gue Gilbert, Ilmu Ekonomi 2018 dan pada kesempatan kali ini gue bakal membawakan studi untuk mata kuliah statistika lanjutan. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan lihat dulu ke problem yang pertama atau soal yang pertama. Dan di sini soalnya sudah bisa kalian lihat di layar, kalau ada yang mau baca dulu silahkan di pause dan jika sudah kita lanjutkan. Nah, jadi pada problem yang pertama ini di soalnya ini menceritakan bahwa ada aplikasi financial transaction yaitu OYO, di mana di OYO ini sudah mengumpulkan data gitu. Nah, dalam kondisi ini datanya sudah ditampilkan juga lewat tabelnya dan kita diminta untuk mencari tahu apakah sebenarnya data ini sudah mencapai tingkat normality atau sudah bisa kita katakan data yang normal. Jadi maksudnya data yang normal itu adalah data yang sudah mengikuti normal distribution atau tidak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pakai metode chi-square gitu. Dimana chi-square ini sebenarnya kalau seandainya kalian baca di buku Jagia itu sebenarnya memang ada di chi-square ini dipakainya biasa untuk dua hal. Hal yang pertama adalah untuk mengetes independensi. Jadi chi-square test for independency. Jadi fungsinya untuk mengetahui nih kira-kira antara variabel A contoh dengan variabel B gitu. Apakah antara variabel A dan variabel B itu saling saling berkaitan atau sebenarnya tidak berkaitan sama sekali. Jadi independen atau dependent gitu. Nah, fungsi yang kedua, chi-square itu juga sebenarnya bisa dipakai untuk mengetahui apakah sebenarnya data kita itu sudah mencapai normality atau tidak gitu. Sehingga pada kasus ini kita bakal pakai chi-square gitu. Nah, ini kita sudah diberikan datanya dan kita juga udah dikasih tahu di sini bahwa tingkat rata-rata dari si sampel ini adalah sebesar 17,6 dan standar deviasinya ada sebesar 8,5. Nah, bagian A dulu kita bakal ditanyakan dulu nih, coba dibikin dulu hipotesisnya di mana kita berusaha untuk menguji apakah distribusinya sudah normal atau tidak gitu. Nah, di sini berarti kalau seandainya kita diminta untuk membuat hipotesis, maka berarti kita harus buat H0 dan HA gitu. Nah, sehingga dalam kasus ini kita tinggal bikin aja nih H0-nya dan HA-nya sesuai yang ada di foto ini, di mana H0-nya itu adalah frekuensi data dari si OYO-nya ini sudah mencapai normal distribusi, di mana normal distribusinya akan terlihat dari rata-rata sampel yang sama dengan rata-rata dari populasi atau mu-nya sebesar 17,6 dan juga standar deviasi dari sampel ya itu sudah sama dengan standar deviasi dari populasinya yaitu sebesar 8,5 gitu. Nah, dan HA-nya berarti data dari si OY-nya itu tidak memenuhi normal distribusi atau kondisi di mana tingkat rata-ratanya tidak sama dengan tingkat rata-rata populasi dan standar deviasinya juga tidak sama dengan standar deviasi dari populasi. Oke. Nah, berarti bagian A sudah selesai. Lanjut lagi ke bagian B-nya. Jadi di bagian B kita ditanyakan nih tentang coba dihitung tentang tes statistiknya gitu. Jadi kita akan menghitung tes statistiknya, tapi sebelum masuk ke tes statistiknya, kita harus menghitung dulu sebenarnya berapa sih sebenarnya probabilitas yang sesuai untuk setiap kelas yang tersedia ini. Jadi kita ada 4 kelas kan di sini ada less than 10, 10 up to 20 dan seterusnya gitu. Nah, kita harus lihat nih sebenarnya setiap kategori itu mereka tuh tingkat probabilitasnya berapa sih kalau seandainya dia mengikuti distribusi normal gitu. Nah, karena kita berbicara distribusi normal berarti kita pakai pendekatan Z, ya enggak? Nah, sesuai dengan yang adanya di static bis. Nah, cara-caranya gimana? Cara-caranya tetap sama dengan rumus biasanya di mana uh, masih ingat kalau seandainya kita mau bikin Z itu sebenarnya sama aja dengan uh, nilai dari rata-rata dikurang dengan mu dibagi dengan standar deviasi gitu. Atau bisa kalian lihat di sini mungkin di zoom yang ini X rata-rata dikurang dengan mu dibagi dengan standar deviasi gitu. Nah, batas-batas yang tersedia di antar kelasnya itu kita cari atau nilainya kita ubah dulu ke Z-nya gitu. Sehingga pada kelas yang pertama nih untuk nilai X lebih kecil dari 10, berarti X-nya kita ganti dulu nih jadi 10 gitu. Jadi masukin dulu 10-nya ini berarti jadinya 10 dikurang 17,6 dibagi dengan 8,5 gitu dan dapatnya nilainya ada sebesar minus 0,896 gitu. Sehingga probability untuk kelas pertama itu probability di kondisi di mana nilai Z-nya itu lebih kecil dari minus 0,896 gitu. Nah, untuk cari itunya bisa kalian cari di tabel Z.
Jadi tinggal dimasukkan aja tinggal masukin aja ketika Z-nya sebesar minus 0,896. Atau kalau seandainya agak susah untuk membaca tabel Z, bisa juga dengan menggunakan pendekatan Excel. Jadi tinggal dibikin aja rumusnya, tinggal diketik aja sama dengan uh, norm normal distribusi titik distribusi dan buka kurung. Nah, ini tinggal dimasukin aja nilai X, nilai minnya, standar deviasi, dan nilai kumulatifnya. Dimana nilai X-nya kan di sini yang kita mau adalah nilai 10. Ya enggak? Terus rata-ratanya adalah sebesar 17,6. Standar deviasinya juga sebesar 8,5. Dan kumulatifnya tinggal dimasukin aja nilai true. Sehingga kita akan dapat nilainya juga sama, di mana nilai probability-nya adalah sebesar 0,18563 gitu. Nah, lanjut lagi ke kelompok kedua. Kelompok kedua itu adalah kondisi di mana probability-nya itu sama dengan mungkin biar lebih kelihatan. Probability-nya itu sama dengan probability yang dicari itu adalah probability di kondisi area 10 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari 20. Oke, jadi di range antara 10 sampai 20 gitu. Nah, berarti nilai 10 dan 20 ini masing-masing harus kita ubah dulu nih ke dalam nilai Z gitu. Nah, kalau tadi kan yang 10 udah dapet nih. Tadi caranya berarti 10 dikurang 17,6 dibagi dengan 8,5, ya enggak? Nah, cara ini kita pakai juga nanti di nilai 20 untuk mencari nilai Z-nya gitu. Jadi tinggal 20 dikurang 17,6 dibagi dengan 8,5, maka kita akan dapat nilai 0,282 gitu. Sehingga pada kondisi ini kita tinggal cari probability di kondisi di mana Z ini ada di area antara 0,896 sampai ke 0,28235 gitu. Oke. Nah, berarti tinggal dibentuk aja sebenarnya. Ini tinggal dimasukin aja, tinggal bikin rumusnya norm titik distribution nilai X. Oh ya benar, nilai X-nya tadi sebesar 10 ya. 10, terus rata-ratanya itu adalah 17,5, 17,6. Standar deviasinya juga tadi sebesar 8,5 dan nilai kumulatifnya tadi true gitu. Nah, lakukan juga hal yang sama, maka berarti untuk areanya itu adalah selisih antara keduanya gitu. Sehingga kita akan dapat nilai probability di antara 10 sampai 20 itu adalah sebesar 0,4255 gitu. Dan lakukan itu untuk semuanya nih, untuk semua kategorinya 20 sampai 30 dan nantinya di atas 30. Nah, maka kita akan dapat nih masing-masing probability-nya yang menggambarkan kondisi normal distribution gitu. Nah, kalau seandainya kita sudah dapat, kita tinggal dibikin lagi nih ulang tabel yang tadi gitu, tabel yang ada di soal yang ini. Cuman sekarang kita tinggal tambahkan beberapa nih. Sekarang kita tinggal tambah kolom probability seperti yang tadi yang sudah kita cari, 0,18566 dan seterusnya. Oke. Nah, ini OI ini maksudnya frekuensinya. Nah, langkah paling pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari frekuensi harapannya, expected frekuensinya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara frekuensinya dikali dengan probability-nya. Jadi OI ini dikali dengan probability untuk dapat EI gitu. Sehingga 12 kali 0,1856, 24 kali 0,4255 dan seterusnya. Maka kita akan dapat nilai EI ini gitu. Oke. Dan kalau kita sudah dapat nilai frekuensi dari frekuensi expected-nya, maka kita tinggal bikin aja nih rumus selanjutnya, yaitu kondisi di mana frekuensi asli dikurangi dengan frekuensi expected-nya dipangkatkan 2 dibagi dengan EI gitu. Nah, untuk dapat penjelasan lebih lanjutnya mungkin bisa kalian baca di buku Jagia, tapi ini langkah yang praktisnya, jadi tinggal dibikin aja rumusnya kayak gini, maka kita akan dapat kondisinya nilainya adalah sebesar segini untuk masing-masing kelas. Nah, nanti nilainya tinggal kalian jumlahin aja, maka kita akan bisa dapat chi-square statnya gitu. Oke. Nah, maaf, ini probability-nya bukan dikali dengan OI. Probability-nya ini dikali dengan nilai N atau nilai dari frekuensinya, bukan nilai dari frekuensi masing-masing kelas, tapi frekuensi secara total. Jadi 60 kali 0,18566, 0,4255 kali 60 dan seterusnya gitu. Nanti kita akan dapat nilai chi-square statnya sebesar 3,7193 dan seterusnya.
Nah, maka kita udah selesai nih untuk dapat chi-square statnya gitu. Nah, jangan lupa kalau seandainya kita berbicara tentang chi-square, berarti kita juga sebenarnya harus mencari sebenarnya degree of freedom-nya berapa. Nah, dalam kasus chi-square untuk tes normality formatnya sudah ditentukan, yaitu K dikurang 1 dikurang dengan 2 gitu, dimana dalam kasus ini berarti kita bisa lihat di sini K-nya itu yang dimaksud apa? K itu dimaksud adalah jumlah kelasnya gitu. Di sini kan jumlah kelasnya ada 4 nih. Berarti 4 kurang 1 kurang 2 gitu. Maka 4 kurang 3 jadinya 1 gitu. Jadi degree of freedom-nya 1. Oke, jadi kita udah dapat chi-square statnya dan kita juga udah dapat degree of freedom-nya gitu. Jadi bagian B-nya udah selesai. Selanjutnya kita akan cari lagi bagian C-nya, yaitu nyari critical value-nya gitu. Kalau kita disuruh cari critical value dan kira-kira tentu ini decision rule-nya. Kira-kira apakah dia memenuhi normal distribution atau tidak di tingkat signifikansi sebesar 5% gitu. Nah, berarti kita tinggal cari chi-square crit-nya, ya enggak? Chi-square crit-nya gitu. Nah, cara cari chi-square crit-nya itu sebenarnya kalian tinggal tentuin aja sebenarnya nilai alfanya berapa. Di sini kan alfanya 5% nih. Dan kira-kira degree of freedom-nya berapa. Tadi kan kita udah dapat degree of freedom-nya 1 gitu. Nah, kalau sudah nanti tinggal kalian lihat aja nih di tabel chi-square gitu. Tinggal cocokin aja kondisi ketika alfanya sebesar 5% dan degree of freedom-nya sebesar 1 gitu. Nanti akan ketemu nilainya berapa. Nah, cuman baik lagi kalau seandainya kalian masih belum terlalu lancar untuk chi-square, kalian juga bisa nih untuk menggunakan Excel. Caranya gimana? Caranya tinggal dibikin aja nih rumusnya sama juga. Sama dengan chi-square titik dis titik rt. Rt itu maksudnya untuk menggambarkan bahwa chi-square yang kita minta itu adalah chi-square yang rectile gitu. Karena memang dalam kondisi ini kita pakainya yang rectile. Nah, kalau sudah tinggal buka kurung, tinggal dimasukkan aja nilai x-nya berapa dan kira-kira nilai degree of freedom-nya berapa gitu. Dimana nilai dari hmm, maaf maaf bukan dis-nya tapi pakainya INF titik rt. Ini untuk tahu nilai dari critical value-nya gitu. Jadi tinggal dimasukin aja nilai probability-nya. Probability tadi 5% dan degree of freedom-nya tadi 1 gitu. Maka kita akan dapat nilai dari critical value-nya adalah sebesar 3,8415 gitu. Ini kalau dibulatin aja. Oke. Nah, jangan lupa karena kita pakainya chi-square dan chi-square itu selalu pakainya rectile, maka aturan untuk nge-reject H0-nya itu selalu kondisi ketika statnya lebih besar dari critical-nya. Oke, itu selalu kondisi ketika statnya lebih besar dari critical-nya. Nah, tadi kita udah dapet nih statnya tadi kan adalah sebesar 3,71, ya nggak? 3,71. Sedangkan yang crit-nya itu dapatnya 3,8 gitu. Berarti statnya lebih kecil dong dari crit-nya. Berarti kita nggak mampu nih untuk nge-reject H0. Berarti jawabannya jadinya do not reject H0. Dan kalau seandainya kita do not reject H0, berarti secara tidak langsung kita akan menerima H0, ya nggak? Nah, kalau kita menerima H0, berarti si ininya sebenarnya uh, si apa si datanya itu sebenarnya sudah memenuhi normal distribution gitu. Atau bisa kita katakan kayak gini juga interpretasinya, kita nggak punya evidence yang cukup lengkap untuk menjustifikasi apakah sebenarnya si uh, kita nggak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal gitu. Sehingga secara tidak langsung bisa kita katakan dia terdistribusi normal gitu. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, sekian untuk problem nomor 1. See you di problem nomor 2. Terima kasih. Oke, semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang statistika lanjutan atau STAR2 untuk problem kedua soal tahun 2019-2020. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa ngelihat nih soal nomor 2-nya, di mana seorang peneliti mau melihat nih sebenarnya apakah sebenarnya terdapat perbedaan waktu mengemudi ke UI dari berbagai lokasi, yaitu dari lokasi Bekasi, Cibubur, Jakarta Selatan, dan juga Depok. Di mana di sini kita mau tahu apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak gitu. Nah, karena di sini kita ingin membandingkan rata-rata dari uh,
lebih dari dua kelompok, maka berarti kita akan memakai yang namanya ANOVA atau Analysis of Variance. Jadi alih-alih melihat perbedaannya melalui tingkat rata-ratanya, kita akan melihat perbedaannya justru melalui tingkat variansnya gitu. Nah, di mana di sini kita akan pakai single factor karena memang variabel yang dipakai juga atau parameter yang diukurnya cuma satu, yaitu tentang waktu mencapai UI-nya gitu. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu soal teori tentang apa asumsi yang akan dipakai kalau seandainya kita mau menggunakan single factor ANOVA test gitu. Dimana di sini kalian bisa kok untuk dapat jawabannya di buku Jagya. Jadi untuk beberapa soal-soal teori itu memang biasanya ngambilnya dari buku Jagya. Dimana di sini kalau berdasarkan buku berarti ada 3 asumsi. Yang pertama adalah kita akan mengasumsikan bahwa populasinya memang terdistribusi normal. Jadi full akan pakainya distribusi normal. Yang kedua, yaitu standar deviasi dari populasinya itu sifatnya tidak diketahui atau unknown, tapi kita bisa mengasumsikan sama atau equal gitu. Oke, dan yang ketiga itu adalah sampelnya sifatnya selected independently atau benar-benar tidak terkait dengan indikator apapun atau benar-benar kita random gitu. Oke, nah itu tadi untuk bagian A. Terus lanjut ke bagian B-nya. Bagian B-nya kita diminta untuk membuat hipotesisnya. Berarti kita akan diminta untuk membuat null hipotesisnya dan juga alternatif hipotesis H0 dan H-nya. Nah, di sini kan kita mengasumsikan atau kita membuat hipotesis bahwa si rata-rata waktu perjalanan menuju UI itu sama gitu. Dan berarti yang satunya berarti kondisinya kalau seandainya tidak sama gitu. Berarti H0-nya itu adalah mu 1 dari mu atau bisa dikatakan kayak gini. Mu dari Bekasi, mu dari Cibubur, mu dari Jakarta Selatan dan mu dari Depok itu harus sama semuanya. Nah, ini H0-nya. Berarti rata-rata mengemudinya tidak ada perbedaan nih antara keempat kelompok gitu. Nah, berarti H-nya itu adalah tidak semua populasi itu memiliki nilai rata-rata yang sama gitu. Atau bisa jadi kalian juga tulisnya at least one population mean are not equal gitu. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Oke. Nah, kalau sudah bikin hipotesisnya, berarti kita akan lanjut lagi ke bagian C-nya. Di mana bagian C-nya ini kita diminta untuk nyari sum of square untuk treatment dan juga untuk error. Nah, ini juga jangan pusing di sini intinya kalau ditanyainnya sum of square untuk treatment itu berarti sebenarnya kita berusaha untuk melihat nih perbedaan yang terjadi antara masing-masing masing-masing observasi yang ada terhadap rata-rata kelompok itu sendiri gitu. Sedangkan kalau sum of square untuk error itu berarti kita berusaha untuk melihat nih perbedaan atau jarak dari satu kelompok ke rata-rata utama gitu. Rata-rata utama itu adalah rata-rata yang paling utama. Jadi rata-rata secara keseluruhan dari seluruh empat kelompoknya gitu. Atau sebesar yang ini nih yang X barnya yang ada 2 garis di atasnya gitu. Nah, cara-caranya gimana? Jadi contoh ini kita ini udah gue buatin tabelnya di bawah copy gitu. Jadi untuk dapat ininya tinggal dicari aja nih average-nya gitu. Tinggal dicari aja average dari semua si waktu perjalanannya. Maka kita akan dapat nilai rata-ratanya ada sebesar 36,625 gitu. Ini pembulatannya aja. Oke. Tapi intinya sama. Nah, kalau seandainya udah dapat, sekarang kita akan lanjut lagi untuk nyari SSTR-nya. Jadi sum of square untuk treatment itu kita singkat SSTR, sedangkan sum of square untuk error itu SSE. Oke. Nah, secara singkat bisa kita lihat rumusnya seperti ini. Dimana kalau seandainya kita mau mencari SSTR, itu bisa dengan cara melakukan penjumlahan terhadap setiap kelompoknya, dimana setiap kelompok itu kita hitungnya jumlah anggota tiap kelompoknya dikalikan dengan rata-rata kelompok tersebut dikurangi dengan rata-rata secara keseluruhannya atau bisa kita katakan grand mean-nya terus dipangkatkan 2. Sedangkan untuk SSE-nya itu adalah kondisi di mana setiap kelompok itu kita hitung nih masing-masing jumlah anggotanya dikurang 1 dikalikan dengan standar deviasinya dipangkatkan 2 gitu. Atau nilai dari variansnya. Oke. Nah, kita coba dulu nih dari SSE-nya. Dari SSE-nya ini SSTR dulu deh, SSTR. SSTR kan rumusnya kayak gini nih. Nah, kelompoknya ada 4. Ya udah masukin dulu nih kelompok untuk Bekasi dulu. Bekasi kan N-nya ada 6, ya enggak?
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 45, 65, 105, 55, 85, 90 gitu. Nah, ada 6 kelompok, terus dikalikan dengan rata-ratanya, berarti 74,167 dikurangi dengan rata-rata keseluruhannya, grand mean-nya dipangkatkan 2 gitu. Terus ditambah lagi dengan kelompok dari Cibubur, berarti 6 dikali rata-ratanya lagi 36,67 dikurang grand mean-nya 36,62425 dipangkatkan 2 dan seterusnya. Itu berarti akan membuat 4 kelompok nih. Oke, dan berarti kalau saya kita udah jumlahin tinggal dihitung aja, kita akan dapat nilainya sebesar 13.281,79 gitu. Ini berarti nilai dari SSTR-nya, sum of square due to treatment. Oke, nah selanjutnya kita akan cari lagi untuk SSE. Jangan lupa rumusnya adalah jumlah dari kelompok tersebut, jumlah anggota kelompoknya dikurangin dengan 1 dikali dengan nilai variansnya gitu. Sehingga tinggal dimasukin aja nih, kan masing-masing semuanya ada 6 nih. Ada 6, berarti 6 kurang 1 jadinya 5. Ya udah tinggal 5 dikali dengan nilai variansnya gitu. Nah, di sini kan kalian udah dikasih nih data untuk SI kuadratnya. Nah, ini nilai variansnya nih. Berarti nanti tinggal 5 dikali 524,167 ditambah 5 kali 436,67 dan seterusnya. Oke, maka berarti secara tidak langsung kita udah dapat nih nilai SSE-nya nanti adalah sebesar 5285,833 gitu. Oke. Nah, kalau udah dapat, nah kita berarti udah selesai nih untuk bagian C. Nah, lanjut aja ke bagian delta. Tapi ini mungkin gue samain aja bagian delta dan bagian E gitu karena saling terkait aja. Bagian E itu untuk dibikin jadi lebih simpel aja. Jadi intinya di sini kita berdasarkan data tersebut, kita berdasarkan tingkat signifikansi level sebesar 5%, kita diminta untuk mencari tahu apakah kita akan nge-reject H0-nya atau tidak gitu. Jadi apakah rata-ratanya memang sama atau berbeda gitu. Nah, carinya gimana? Carinya berarti kalau kita menggunakan ANOVA, maka sebenarnya untuk mencari itu kita harus menggunakan F-stat. Jadi kita akan ngukurnya pakai F-test gitu. Pakainya F-stat dan juga F-crit gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang paling simple bukan cara yang paling simple sih, cuman maksudnya bisa lah setidaknya nanti kalian pakai untuk membantu meng-cross check apakah kira-kira jawaban kalian itu sudah benar atau tidak gitu. Nah, caranya tinggal diinin aja sebenarnya. Jadi data yang tadi itu kalian blok semua nih. Terus kalian tinggal masuk ke kolom data di Excel, terus cari data analisis, tinggal dibuka aja, terus tinggal dicari aja ANOVA yang sesuai. Kan ini adalah ANOVA single factor, ya nggak? Nah, kalau udah tinggal oke. Nah, input range-nya tinggal dimasukin aja, berarti 45 nih, Bekasi sampai Depok. Output range-nya masukin di bagian sini, bebas. Yang itunya terus alpha tinggal di set aja maunya berapa. Ini kan maunya 5%, berarti 0,05. Enggak. Nah, ini juga grupnya berdasarkan kolom. Jadi, perbedaan grupnya itu berdasarkan kolomnya. Jadi, satu kolom itu mewakili satu grup. Oke. Nah, maka kalau kita oke, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Dan ini kalau misalnya kalian amati, ini sama kok dengan hasil yang gue dapat di bagian sini. Gitu. Nah, tapi intinya adalah, ini tadi nilai SSE-nya. Sorry, ini nilai SSTR-nya. Ini buat yang mau nge-cross check juga, ini nilai SSTR-nya dan ini nilai SSE-nya tadi udah kita dapat gitu. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kayak gitu berarti kita harus cari juga nih nilai dari degree of freedom-nya gitu. Nah, untuk degree of freedom sendiri kalau misalnya kita manual itu berdasarkan kayak gini. Jadi untuk yang SSTR atau yang between group, untuk dapat degree of freedom-nya itu harus jumlah kolomnya dikurang dengan 1 atau jumlah kelompoknya dikurang 1. Jadi karena kita kelompoknya ada 4, berarti tinggal 4 kurang 1, dapatnya 3. Oke, makanya sesuai degree of freedom 3. Saja untuk yang SSE, degree of freedom-nya itu jumlah N total dikurangi dengan jumlah kelompoknya gitu. Kan masing-masing kelompok itu ada 6 observasi, ya enggak? Kelompoknya ada 4, berarti total ada 24 dong. Ada 24 observasi. Berarti 24 dikurangi dengan 4 kelompok berarti jadinya 20 gitu. Makanya di sini di graph freedom-nya 20 gitu. Nah, kalau sudah dapat, kita tinggal cari aja nih MSTR-nya dan MSE-nya. Caranya gimana? Caranya tinggal nilai SS-nya dibagi dengan degree of freedom-nya gitu. Berarti untuk yang between group dapatnya 13.281,79 dibagi 3 dan kalau yang SSE berarti 5.285 dibagi 20 gitu untuk dapat
MS-nya. Atau secara singkat ini sudah dihitung di Excel, hasilnya segini gitu. Nah, kalau kalian sudah dapat nilai dari ininya, tinggal kita cari aja nih F-stat dan F-crit-nya berapa gitu. Nah, kalau kita mau cari F-stat, itu rumusnya tinggal MSTR dibagi dengan MSE-nya gitu. Oke, sehingga dalam kondisi ini untuk cari F-statnya itu tinggal 4.427,265 dibagi dengan MSE-nya yang 264 gitu. Maka kita akan dapat 16,75143 sesuai dengan yang ini gitu. Oke. Nah, kita udah dapat F-nya, F-stat-nya, dan kita tinggal cari lagi nih F-crit-nya gimana gitu. Tinggal cari aja F-crit-nya. Nah, untuk cari average data yang dibutuhkan apa-apa aja sih? Kalian tinggal butuh aja sebenarnya nilai alpha kalian berapa. Di sini kan berarti 0,05, ya nggak? Nah, terus degree of freedom harus ada dua nih, degree of freedom 1 dan degree of freedom 2. Degree of freedom 1 itu degree of freedom dari MSTR-nya, gitu. Berarti 3, dan degree of freedom yang kedua itu berarti yang lewat MSE-nya yaitu 20 gitu. Nanti tinggal kalian cek aja nih di tabel yang ada si tabel F-nya gitu. Tinggal cari aja alfanya 5%, degree of freedom 1 3, degree of freedom 2 20 gitu. Nanti dapat tuh average-nya berapa. Nah, tapi balik lagi kalau seandainya kalian masih belum terlalu lancar buka tabel, bisa juga pakai Excel gitu. Entah kalian pakai yang cara tadi nih untuk langsung dapat average-nya yang 3,098 atau kalian bisa pakai rumus. Jadi tinggal bikin aja sama dengan F titik distribution titik RT berarti retail oh sorry bukan dis tapi INF inverse gitu. Ini untuk mencari nilai dari criticalnya gitu. F titik INF titik RT yang berarti retail buka kurung probability yang kalian mau kan 0,05. Terus degree of freedom satunya kan tadi 3, degree of freedom keduanya tadi 20 gitu. Tinggal ditutup kurung, generate sama dengan enter, tinggal dapatnya bakal sama 3,098,391 gitu. Nah, jangan lupa karena ini sifatnya selalu right tail, jadi sifatnya itu kalau seandainya kita pakai F distribution selalu right tail, maka berarti untuk nge-reject H0 syaratnya selalu sama. Kondisi ketika statnya lebih besar dari crit-nya gitu. Nah, dalam kondisi ini kan statnya lebih besar nih dari crit-nya. Ya enggak? Statnya 16, crit-nya 3 gitu. Ya udah berarti ini hasilnya pasti bakal nge-reject H0 gitu. Maka kalau saya dia ke-reject H0, berarti dia akan nerima HA. Ya enggak? Nah, makanya kalau dia nerima HA berarti bisa kita simpulkan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan untuk waktu tempuh ke UI dari keempat kelompok tersebut gitu, dari Bekasi, Cibubur, Jaksel, sama Depok gitu. Oke, nah itu dulu untuk video keduanya, untuk problem kedua. See you di problem ketiga. Thank you. Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan lanjut lagi pembahasan studi S1 untuk problem ketiga, di mana jika teman-teman semuanya sudah melihat dari soalnya sendiri, ini sudah bisa kita lihat bahwa untuk soal ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode match pair. Di mana metode match pair itu biasanya identik memang kalau seandainya kita punya dua data, yaitu data before dan data after dari suatu kegiatan, dan kita berusaha untuk menganalisis sebenarnya kegiatan itu apakah efektif atau tidak sih gitu. Nah, dalam kondisi ini akan dilakukan suatu training nih gitu, di mana training ini mau ditahu apakah sebenarnya training ini efektif atau tidak gitu. Nah, kriteria untuk dikatakan efektif itu adalah kondisi kalau seandainya skor yang bisa didapatkan setelah dilakukannya training itu akan lebih besar dari skor yang didapatkan sebelum training gitu. Berarti dalam kondisi ini kita akan berusaha melihat nih difference-nya apakah sebenarnya nilai after ini lebih besar dari nilai before gitu. Nah, caranya gimana? Pertama nih untuk bagian A kita diminta untuk membuat hipotesisnya dulu, berarti H0 dan HA-nya gitu. Nah, kan kalau seandainya logikanya adalah terjadinya efektif, berarti kan itu adalah kondisi ketika rata-rata nilai after itu lebih besar dari rata-rata nilai before gitu. Atau bisa kita katakan itu adalah kondisi ketika rata-rata after kalau kita kurangin dengan rata-rata before itu lebih besar dari 0 gitu. Oke, nah itu yang jadi H-nya. Berarti untuk H0 ya itu nanti adalah rata-rata dari after dikurang rata-rata dari before itu harus lebih kecil atau sama dengan 0 gitu. Oke, dan jangan lupa ini kita pakainya mu bukan X bar. Kenapa? Karena untuk buat hipotesis kita selalu butuhnya untuk pakai parameternya parameter populasi gitu.
Oke. Nah, jika sudah kita lanjut nih ke bagian B-nya. Di bagian B-nya kita diminta untuk mencari berapakah nilai dari statistiknya gitu. Karena pada uji match pair biasa kita akan pakai uji T statistik. Jadi kita harus cari T-stat dan nanti kita akan cari T-critics-nya juga gitu. Nah, dalam kondisi ini kan yang terutama adalah sisi difference-nya. Jadi perbedaan antara after dikurang before gitu. Jadi untuk masing-masing data yang kita punya, observasi yang kita punya 13 orang, kita cari dulu nih difference masing-masing gitu. Nah, caranya berarti afternya dikurang dengan before gitu. Oke. Nah, ini tinggal dilakukan aja ke semuanya. Selanjutnya, kalau seandainya kita butuh untuk mencari testat, berarti kan kita butuh dua data kan sebenarnya. Di Statek juga kita udah belajar nih bahwa untuk tes statistik kita butuh dua, yaitu nilai rata-rata dan juga nilai dari standar deviasi. Jadi pertama nih kita bisa dapat nilai rata-rata dulu, rata-rata dari si difference-nya. Caranya gimana? Ya udah tinggal dibikin aja nih average atau rata-rata dari si masing-masing difference di 13 orang gitu. Maka kita akan dapat nilai rata-ratanya berarti 13,07 gitu. Nah, sekarang lanjut untuk mencari standar deviasinya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama kita harus tahu dulu nih berapa sih sebenarnya nilai dari difference-nya dikurang dengan difference rata-rata dipangkatkan 2 gitu. Oke. Nah, kita cari itu dulu. Berarti kalau kita masukkan rumus tinggal difference masing-masing orang dikurang difference rata-rata dipangkatkan 2 gitu. Nah, ini tinggal kita lakukan saja ke 13 orang. Oke. Nah, di sini kita bisa dapat nih jumlahnya berapa. Nah, nanti jumlah ini akan membantu kita untuk mencari standar deviasinya gitu. Nah, cari standar deviasi atau setidaknya varians gimana sih? Nah, caranya mungkin udah agak kelihatan nih di sini, yaitu untuk mencari S kuadrat atau standar deviasi kuadrat atau varians itu bisa dengan cara penjumlahan dari tadi itu yang selisih kuadrat dibagi dengan jumlah observasi dikurang satu gitu, n kurang satu. Oke, sehingga ini tinggal kita ini kan saja sebenarnya. Berarti nilai dari varians itu adalah nilai dari si jumlah tadi itu kita bagi dengan total 13 orang dikurang 1 dan hasilnya jadi 143,91 gitu. Tapi itu kan nilai varians, yang kita mau adalah nilai dari standar deviasi. Nah, sehingga standar deviasinya berarti tinggal di akarkan aja kan sebenarnya gitu. Nah, kalau kita akarkan berarti kita akan dapat nilainya sebesar 11,996 gitu. Nah, kedua data ini yang akan kita pakai, yang gue bikin jadi kuning ini akan kita pakai untuk menyusun testatnya gitu. Nah, jangan lupa untuk mencari testat kan rumusnya tinggal kayak gini nih. Apa yang kita cari dikurang dengan hipotesisnya dibagi dengan standar deviasi per akar n gitu. Nah, ini rumus dari testatnya, sehingga untuk menyelesaikan ini kita tinggal kasih masuk saja nih tinggal rata-rata tadi kan 13,076 nih dikurang yang dihipotesiskan itu adalah lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 0, ya enggak? Maka nilai D0-nya itu harus sebesar 0 gitu. Terus dibagi dengan standar deviasi tadi 11,996 dibagi dengan akar 13 atau jumlah n-nya gitu. Maka dari sini kita akan dapat nih nilai testatnya adalah sebesar 3,93035 gitu. Nanti tinggal dibuktiin aja pakai kalkulator. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut nih ke bagian selanjutnya adalah coba cari nilai critical value-nya dan kira-kira decision rule-nya kayak gimana gitu. Nah, jangan lupa kalau seandainya kita berbicara tentang testat, itu kita harus cari juga nih kira-kira degree of freedom-nya berapa sih gitu. Nah, jangan lupa kalau kita mau cari degree of freedom, kita harus itu rumusnya n kurang 1 atau jumlah observasi dikurang 1. Jumlah observasi kan 13, berarti 13 kurang 1 dapatnya 12. Jadi kita tinggal cari aja nih sebenarnya di tabel T kira-kira berapakah nilai critical value kalau seandainya kita punya nilai significant level sebesar 5% dan kita punya degree of freedom sebesar 12 gitu. Atau kalau seandainya pakai Excel juga bisa. Caranya tinggal bikin aja T sama dengan T titik INF berarti T inverse gitu, berarti nilainya terus buka kurung
probability-nya berapa? Probability-nya kan 0,05 gitu. Standar degree of freedom 12 ya, tinggal dimasukin aja. Maka kita akan dapat nilainya sebesar 1,78229. Tapi jangan lupa di sini karena kita fokusnya cuma pakai right tail, jadi nilainya ini sebenarnya bisa jadi pencerminan gitu seperti di statek gitu. Jadi sebenarnya nilainya jadi positif aja gitu. Oke, jadi 1,78228 gitu. Oke, atau kalau kita bulatkan jadi 1,7823 gitu. Nah, di sini kita bisa bandingin nih. Sebelumnya kita dapat test statnya 3,93, tapi take rate-nya adalah 1,78 gitu. Nah, karena kita pakainya right tail, maka reject H0-nya itu kalau seandainya test statnya lebih besar dari take rate-nya. Dan dalam kondisi ini emang benar nih, test statnya lebih besar dari take rate-nya, sehingga kita bakal nge-reject H0. Nah, karena kita nge-reject H0, berarti konklusi yang bisa kita katakan adalah di tingkat signifikan level sebesar 5%, maka kita menerima HA, yaitu kondisi bahwa ternyata memang pelatihan ini sifatnya efektif gitu. Karena ternyata memang benar nih, rata-rata dari si afternya itu lebih besar dari rata-rata si before-nya gitu. Oke, nah sekian dulu untuk problem ketiga, see you di problem keempat. Halo semuanya, sekarang kita akan masuk ke video terakhir yaitu tentang pembahasan problem 4 dari studi S1. Dimana pada soal keempat ini kita menghadapi kondisi ANOVA, dimana kita menghadapi ANOVA two factor with replication atau bisa kita katakan dengan interaksi juga gitu, interaksi dan juga ada replikasinya. Nah, dalam kondisi ini kita bisa lihat bahwa si researcher ini berusaha untuk melihat nih apakah sebenarnya ada perbedaan di antara type of music on agitation level dan kira-kira antar para pasien itu apakah ada perbedaan juga dan kira-kira antara keduanya itu apakah memang ada interaksi atau tidak gitu. Nah, di sini kita dihadapi dengan dua question utama, di mana question pertama, question A, itu kita diminta untuk melengkapi dulu nih dua tabel ini gitu. Tabel ANOVA yang bagian sini dan bagian yang di kanan gitu. Nah, untuk yang di bagian kiri ini tinggal diisi-isi aja sebenarnya puzzle-nya, dimana di sini variasinya cuma di average, sum, sama count-nya aja gitu. Sehingga contohnya untuk soal nomor 1 kan ditanyanya average, ya udah berarti kalau misalnya kita diminta average tinggal sum-nya dibagi dengan jumlahnya aja, count-nya gitu. Jadi 416,4 dibagi dengan 4 dapatnya 104,1 gitu. Dan ini jawaban nomor 1 untuk bagian A-nya. Terus yang ini juga untuk yang bagian kedua, di sini kan average-nya 105 dan count-nya ada 8, ya udah berarti untuk dapat sumnya tinggal average-nya dikali dengan nilai count-nya aja gitu. Maka kita akan dapat nilai sebesar 840 gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut lagi ke tabel ANOVA selanjutnya, yaitu tabel ANOVA ini. Nah, untuk tabel ANOVA ini sebenarnya agak sedikit tricky, tapi sebenarnya bisa banget untuk dikerjain, yang penting kita tahu triknya gitu. Jadi kayak utamakan apa-apa dulu nih yang bisa kita isi gitu. Nah, mungkin sebelum itu gue bakal ngejelasin dikit nih tentang tabel ANOVA yang ini. Walaupun sebenarnya rumusnya mungkin agak ribet, cuman yang penting kalau misalnya kalau tips dari gue adalah yang penting lo hafal dulu nih degree of freedom-nya. Rumus dari degree of freedom-nya, karena kalau degree of freedom udah diketahuin biasa gampang tuh untuk diotak-atik. Contoh ya, kita isi dulu nih semuanya untuk yang degree of freedom. Jadi untuk pertama degree of freedom untuk sampel atau untuk row-nya gitu. Degree of freedom-nya setara dengan nilai row-nya dikurang dengan 1 gitu. Berarti kategori berdasarkan row-nya itu adalah yang tahap pemula, terus tahap-tahap menengah, dan udah gitu. Ada dua doang kategori untuk di bagian row-nya. Berarti 2 kurang 1 hasilnya jadi 1. Berarti nomor 3 ini diganti jadi 1 gitu. Oke. Nah, terus gue bisa kerjain nomor 6, 7 dan 9 dulu. 6, 7, 9. Kalau yang kolom kan rumusnya C kurang 1 gitu. Berarti yang kolomnya dikurang 1. Yang kolomnya kan ada 3 kategori. Piano, Mozart, sama easy listening. Berarti ada 3. 3 kurang 1 berarti jadi cepatnya 2. Oke. Nah, terus untuk yang interaksinya, interaksi R kurang 1 kali C kurang 1. Berarti tinggal 1 kali 2 aja. Ya enggak? Batasnya jadi 2 gitu. Nah, terus untuk yang nomor 9 nggak usah yang gua kerjain aja nih pakai yang cara panjang ini. Kan sebenarnya gua udah dapat totalnya nih. Ya udah tinggal total dikurangin dengan degree of freedom sebelum-sebelumnya. Gitu. Maka dapatnya 18 gitu.
Oke, udah keisi. Sekarang kita bisa ngisi nih untuk yang di bagian yang sisa ini. Contoh nomor 4, MS ya, MS untuk sampel gitu. Nah, ini kan sebenarnya untuk di video-video sebelumnya kita udah lihat kalau sebenarnya kalau kita mau cari nilai dari MS-nya itu tinggal SS-nya dibagi dengan degree of freedom. Jadi ini tinggal diganti aja nih SS dibagi dengan degree of freedom-nya. Gitu ya, dapatnya 45,93 gitu. Nah, gitu juga dengan yang bagian kolom sini nih yang nomor 5. Ini juga bisa diisi. SS dibagi DF dapatnya MS. Kalau MS-nya ditahu, DF-nya ditahu, kita cari SS, ya udah tinggal MS-nya dikali dengan DF-nya. Ya enggak? Maka dapatlah 3893,5 gitu. Nomor 8 juga bisa kita dapat nih. Caranya gimana? Tinggal SS dibagi dengan DF-nya gitu. Nomor 10 juga sama, berarti SS-nya dibagi dengan DF-nya gitu. Udah deh dapat. Nah, kalau udah dapat kayak gini udah lebih better nih, lebih cepat bisa diatasinnya gitu. Sekarang untuk cari nilai F-nya gitu. Untuk cari nilai F rumusnya adalah nilai dari MS-nya dibagi dengan MSE. Oke, nilai dari MSE itu sama aja dengan yang daerah within ini. Within ini errornya gitu, MSE. Berarti untuk nomor 11 tinggal 45,93 dibagi dengan 75,9022 gitu. Maka kita akan dapat nilainya sebesar 0,6 dan seterusnya. Nomor 12 juga sama, MS-nya dibagi dengan MSE aja gitu. Dapat nilainya. Nah, terus selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai critical. Nilai F critical dari nomor 13, 14 dan 15 ini gitu. Oke. Nah, ingat kalau kita mau cari nilai F crit itu yang penting kita tahu dulu nih, kita mau alfanya sebesar berapa, kan alfanya 5%, ya nggak? Nah, terus kita harus tahu juga nih degree of freedom 1 dan degree of freedom 2, ada 2 degree of freedom kalau uji F gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat nih untuk yang kalau row B, maka degree of freedom-nya adalah R kurang 1 dan juga degree of freedom dari si error gitu. Nah, yang kolom itu C kurang 1 degree of freedom pertama dan degree of freedom kedua itu yang errornya juga gitu. Jadi bisa kita asumsikan, bisa kita katakan di sini degree of freedom kedua itu selalu sama, yaitu degree of freedom dari si error yaitu 18. Nah, degree of freedom pertama yang biasanya menyesuaikan gitu. Nah, ini tinggal kalian cek aja sebenarnya di tabel F, tapi kalau mau pakai Excel juga sama bisa gitu. Caranya sama dengan F titik inverse atau titik INF titik RT untuk nunjukin kita sebenarnya ngujinya pakai yang right tail. Nah, terus tinggal dimasukin probability-nya tadi 0,05 karena 5% kan. Terus degree of freedom-nya tadi ngambilnya 1, ya enggak? Karena kita mengujinya yang sampel gitu. Terus untuk degree of freedom kedua kita pakainya yang error dan ini sifatnya tetap, ya enggak? Maka ya udah akan ke input nilainya sebesar 4,41 gitu. Nah, gitu juga nanti untuk yang kolom dan interaksi gitu. Tinggal disesuaikan aja sebenarnya degree of freedom-nya dan signifikan levelnya gitu. Oke. Jadi yang ininya gua copy dulu. Maka kita sudah dapat nilainya sebesar segitu. Segini. Oke. Nah, dari sini udah deh, dari dapat berarti sekarang karena kita sudah ngisi, dilanjutkan pertanyaan B-nya nih gitu. Nah, tapi pertanyaan B-nya sebenarnya cuma berusaha untuk nanya nih, pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata di setiap agitation level of different type of music gitu. Jadi ngelihat nih kira-kira apakah ada perbedaan antara piano, Mozart sama easy listening. Terus bagian B kita mau ngelihat apakah ada perbedaan di antara different stage of Alzheimer-nya. Terus yang bagian C-nya apakah kira-kira ada interaksi antara keduanya gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Untuk pertanyaan A dulu itu bisa kita jawab dengan yang ini, yang kolom. Ya enggak? Karena kolom ini yang nunjukin si ininya. Sorry. Di sini semoga di sini belum ada ini ya. Jadi untuk yang pertama nih, untuk apakah ada perbedaan di tingkat ininya, type of music itu kan di ininya di kolomnya kan, ya nggak? Adanya di kolom gitu sehingga kalau kita ada yang ngelihatnya lewat kolom, di sini kita bisa lihat nih cara paling kalau menjawabnya itu kita pertama harus bikin dulu H0 dan HA-nya. H0 dan HA-nya. H0-nya itu adalah kalau seandainya dia no difference. Oke, no different
pada setiap tipikal musiknya gitu. Sedangkan kalau HA-nya itu ada perbedaan atau ada different-nya gitu. Nah, syaratnya kita nge-reject H0 itu adalah kita reject H0 if F stat itu lebih besar daripada F grid-nya gitu. Atau bisa juga nih cara cepatnya adalah kita bakal nge-reject H0 kalau seandainya p value-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0,05 gitu. Oke. Nah, kalau seandainya gue pakai syarat yang kedua, lihatnya lewat p-value aja, kita bisa ngeliat nih untuk yang kolom nilai p-value-nya sebesar 0 dan emang bener nih f-stat-nya lebih besar daripada f-grid-nya. Sehingga ini kita bisa reject, ya enggak? Maka untuk pilihan question B, pertanyaan pertamanya apakah ada perbedaan di antara kolomnya, yaitu antara tipikal musiknya, maka jawabannya memang ada gitu karena kita nge-reject H0, berarti kita nerima HA. Oke. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan pada different stage dari si penyakitnya gitu. Berarti kita ngelihat dari si sampelnya gitu. Syaratnya juga sama nih, tapi kita lihat nih f-statnya lebih kecil daripada f-grid-nya. Dan emang p-value-nya lebih besar daripada 0,05 sehingga ini do not reject 0, ya enggak? Maka berarti bisa kita katakan tidak ada perbedaan yang signifikan atau masih belum ada bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di antara setiap stage dari penyakit itu gitu. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir, apakah ada interaksi atau tidak? Kalau kita bikin H0 dan HA-nya, berarti H0-nya itu adalah no interaction dan HA-nya berarti ada interaksi. Oke. Dan di sini berarti sama juga syaratnya reject H0 kalau f-statnya lebih besar dari f-grid-nya. Tapi di sini f-statnya lebih kecil dari f-grid-nya. Berarti jawabannya adalah do not reject H0. Berarti tidak ada interaksi antara perbedaan musik dan juga perbedaan stage dari penyakit itu sendiri gitu. Oke. Nah, sekian untuk problem 4 dan untuk studi S1-nya. Good luck buat kalian semua yang akan UTS 1. Semoga bisa menjawab soalnya nanti dengan maksimal. Thank you semua.